Pengakuan kesalahan, sebuah tinjauan. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau PTRPN akhirnya mengakui kesalahan fatal mereka. Perusahaan ini membangun pagar laut di perairan Desa Segarajaya, Bekasi, tanpa mengantongi izin yang sah. Pengakuan ini datang setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengungkap pelanggaran regulasi yang dilakukan PT TRPN. Kasus ini menjadi sorotan publik, memicu pertanyaan tentang komitmen perusahaan terhadap lingkungan dan kepatuhan hukum. Olipa Yumara, kuasa hukum PT RPN, secara terbuka mengakui kesalahan perusahaan dalam hal perizinan. Pengakuan ini meskipun terlambat, sedikit banyak memberikan titik terang. Namun, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pengakuan ini merupakan bentuk tanggung jawab atau hanya upaya untuk meredam kemarahan publik? Publik menanti langkah konkret dari PT TRPN. Janji untuk mematuhi semua peraturan di masa depan harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Kasus ini menjadi pelajaran berharga, tidak hanya bagi PT TRPN, tetapi juga bagi seluruh perusahaan untuk selalu mengutamakan kepatuhan hukum dan keberlanjutan lingkungan dalam setiap aktivitas bisnis mereka. Pembangunan pagar laut oleh PT TRPN di perairan Bekasi semakin memperkeruh situasi. Proyek reklamasi pelabuhan ini ternyata tidak memiliki izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. Izin ini krusial karena menjadi syarat mutlak untuk memastikan setiap kegiatan di laut sesuai dengan regulasi dan tidak berdampak negatif pada ekosistem. Ketidakpatuhan PT TRPN terhadap aturan berbuntut panjang. Pagar laut yang dibangun dengan material bambu sepanjang 3,3 km dan membentang seluas 60 hektar ini telah menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak. Nelayan menjadi korban pertama yang merasakan dampaknya. Aktivitas mereka terganggu, sumber penghidupan mereka terancam. Ekosistem laut pun tak luput dari kerusakan. Keberadaan pagar laut mengganggu keseimbangan ekosistem, mengancam habitat biota laut, dan berpotensi memicu abrasi. Kerugian ini seharusnya bisa dihindari jika PT TRPN sejak awal menaati aturan dan mengutamakan prinsip kehati-hatian. Tindakan PT TRPN membangun pagar laut tanpa izin yang sah berujung pada konsekuensi hukum. KKP, sebagai otoritas yang berwenang, mengambil langkah tegas dengan menyegel pagar laut tersebut pada 15 Januari 2025. Penyegelan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang berlaku. PT TRPN terancam melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang laut, Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang pengelolaan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dapat berujung pada sanksi administratif, denda, hingga pidana. PT TRPN harus siap menghadapi konsekuensi hukum atas tindakan mereka. Kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh perusahaan untuk tidak main-main dengan hukum. Dit is berenliakheid krantivingkounsingentien. Di balik deretan bambu yang membentang di perairan Bekasi, terdengar jeritan pilu para nelayan. Keberadaan pagar laut yang dibangun PT TRPN telah merenggut ruang melaut mereka, mengurangi hasil tangkapan, dan mengancam mata pencaharian mereka. Nelayan, yang notabene masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari laut, menjadi korban dari keserakahan perusahaan. Tak hanya nelayan, ekosistem laut pun menjerit tercekik. Pagar laut yang membelah lautan telah merusak habitat biota laut, menghambat migrasi ikan, dan mengganggu rantai makanan. Kerusakan ekosistem ini akan berdampak jangka panjang, mengancam keberlanjutan sumber daya laut, dan merugikan generasi mendatang. Suara nelayan dan jeritan ekosistem laut yang terancam ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi PT TRPN. Sudah saatnya perusahaan menyadari bahwa pembangunan yang mengabaikan aspek lingkungan dan sosial hanya akan melahirkan bencana ekologis dan kesengsaraan bagi masyarakat. Langkah pemulihan, sebuah tindakan atau pencitraan. Menyadari besarnya kesalahan dan desakan publik, PT TRPN akhirnya mengumumkan rencana pembongkaran pagar laut. Pembongkaran ini ditargetkan rampung dalam waktu 10 hari menggunakan ekskavator untuk mempercepat proses.
Namun, pertanyaan yang muncul kemudian, seberapa seriuskah komitmen PT TRPN dalam upaya pemulihan ini? Pembongkaran pagar laut memang sebuah langkah maju. Namun, itu saja tidak cukup. PT TRPN harus memastikan proses pembongkaran dilakukan dengan hati-hati, meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan, dan melibatkan masyarakat, terutama nelayan dalam prosesnya. Lebih dari sekadar pembongkaran fisik, PT TRPN perlu melakukan pemulihan ekosistem laut yang telah rusak. Program rehabilitasi ekosistem, pemberdayaan masyarakat pesisir, dan pengawasan ketat pasca pembongkaran harus menjadi prioritas. Publik menunggu, apakah langkah pemulihan ini benar-benar tindakan nyata atau hanya sebatas pencitraan untuk memperbaiki citra perusahaan. Sanksi administratif pukulan telak bagi PT TRPN. Kesalahan fatal PT TRPN membangun pagar laut tanpa izin berbuntut panjang. Selain pembongkaran, perusahaan ini juga harus siap menerima sanksi administratif. Sanksi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban PT TRPN atas pelanggaran yang telah dilakukan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PT TRPN terancam dikenai denda dengan nominal yang tidak sedikit. Denda ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi PT TRPN dan perusahaan lain agar tidak mengulangi kesalahan serupa. Selain denda, PT TRPN juga diwajibkan untuk memulihkan fungsi ruang laut yang telah rusak akibat pembangunan pagar laut. Pemulihan ini meliputi rehabilitasi ekosistem, pembersihan laut dari sisa-sisa material pagar laut, dan upaya lain untuk mengembalikan kondisi laut seperti sedia kala. Komitmen atau kepentingan. Rencana reklamasi pasca pembongkaran. Di tengah proses pembongkaran pagar laut, PT TRPN kembali memunculkan wacana untuk melanjutkan proyek reklamasi pelabuhan. Perusahaan berdalih akan mematuhi semua peraturan di masa depan. Namun, rencana ini tentu saja memicu pertanyaan dan kekhawatiran baru. Publik meragukan komitmen PT TRPN untuk benar-benar taat aturan. Pasalnya, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa PT TRPN berani melanggar aturan demi memuluskan proyek mereka. Kekhawatiran lainnya adalah potensi kerusakan lingkungan yang lebih parah jika reklamasi dilanjutkan. Rencana reklamasi pasca pembongkaran ini harus disikapi dengan hati-hati. Pemerintah harus memastikan PT TRPN benar-benar serius dalam mematuhi semua peraturan, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan memprioritaskan keberlanjutan lingkungan. Section 8. Pembatalan sertifikat upaya memutus rantai pelanggaran. Dalam upaya menertibkan tata ruang laut dan mencegah pelanggaran serupa terulang, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ATER BPN, mengambil langkah tegas. Menteri akan memanggil PT TRPN dan 2 perusahaan lain yang diduga terlibat dalam kasus ini untuk membatalkan sertifikat hak atas tanah di ruang laut. Pembatalan sertifikat ini merupakan langkah strategis untuk memberikan efek jera dan mencegah perusahaan-perusahaan tersebut memanfaatkan ruang laut secara ilegal. Tindakan ini juga menjadi peringatan bagi perusahaan lain untuk tidak main-main dengan aturan tata ruang laut. Masyarakat berharap pembatalan sertifikat ini dapat menjadi momentum untuk membenahi tata kelola ruang laut, memperkuat penegakan hukum, dan melindungi ekosistem laut dari ancaman kerusakan. Upaya ini membutuhkan komitmen dan sinergi dari semua pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat. Refleksi dan harapan, mencegah bencana ekologis di masa depan. Kasus PT TRPN yang membangun pagar laut tanpa izin di Bekasi menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Kasus ini menunjukkan bahwa keserakahan dan pengabaian terhadap lingkungan dapat berujung pada bencana ekologis dan kesengsaraan bagi masyarakat. Sudah saatnya kita meninggalkan paradigma pembangunan yang merusak lingkungan. Pembangunan harus selaras dengan kelestarian alam, memperhatikan aspek sosial, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan harus ditegakkan untuk memberikan efek jera bagi para perusak lingkungan. Mari kita jadikan kasus PT TRPN sebagai momentum untuk berubah, untuk lebih peduli terhadap lingkungan, dan untuk membangun Indonesia yang berkelanjutan. Generasi mendatang berhak atas lingkungan yang sehat dan lestari. Jangan biarkan mereka mewarisi bencana ekologis akibat keserakahan kita hari ini.